awalnya saya melihat saat ini yang perlu menjadi bahan renungan adalah bukan masalah viralnya itu, tetapi kita di sini namanya saja Pamong Praja. Kita punya generasi muda, generasi penerus di wilayah Blora. Beberapa saat lalu, awal saya masuk, yang saya lihat di sini adalah PSHT, bagaimana Pemuda Pancasila, bagaimana ormas-ormas lainnya, bagaimana bagi Kerasakti yang seringkali terlibat konflik. Rekan-rekan di lapangan juga sudah melihat bagaimana masyarakat kita memang masih memerlukan kita punya. Dan disampaikan oleh Pak Bupati tadi, tidak ada kekerasan fisik. Jangan pernah. Karena kembali lagi pada tugas pokok kita. Saya sadari jenengan ada yang dan 1 atau dan 2 sampai dengan 4 karate, ada yang sabu hitam taekwondo ataupun sabu hitam judo. Gunakan itu melindungi diri, menjaga diri kita. Jangan digunakan untuk melaksanakan suatu tindakan yang menurut saya tidak bisa dilakukan oleh seorang polisi Pamong Praja. Tidak boleh gentar, tidak boleh turun moral dengan adanya satu anggota yang kemarin seperti ini. Bagaimana, dan kami sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Pembinaan yang benar adalah merangkul, mengajak, supaya apa? Orang-orang yang kita berikan himbauan, edukasi, itu mau merubah tabiatnya secara kesadaran. Tidak perlu menggunakan kekerasan fisik, karena kalau dengan kekerasan fisik nanti terulang lagi, dan kalau nggak pakai fisik, dan manusia itu pasti punya hati, punya akal, dan semuanya itu tergantung kita merubahnya bagaimana. Kalau semakin kita tampil dengan humanis, semakin menunjukkan bahwa kita hadir di tengah-tengah mereka, bukan sebagai Satpol PP yang kalau kita lihat di TV penertiban, ada yang mengambil barang dagangan, ada yang melempar kursi, ada yang menyiram segala macam. Kita tampil sebagai Satpol PP yang betul-betul kita menjadi bagian juga dari masyarakat. Ingat rekan-rekan, mohon maaf walaupun belum diangkat sebagai seorang pegawai sipil, tapi rekan-rekan sudah menjalankan tugas pemerintahan. Tidak ada yang mengatur kita mungkin menghadapi peminum keras di masa PPKM, ataupun mungkin rekan-rekan masa PPKM tetap bergerombol. Tidak perlu kita gunakan tangan dengan kaki kita, atau kita switch, kita rubah. Melihat suatu pelanggaran bukan seperti melihat musuh, tapi melihat orang-orang masyarakat yang harus disadarkan. Karena apa? Kita sayang sama mereka. Saya yakin kalau kita tidak semena-mena, kita tidak menggunakan baju yang dititipkan saat ini karena kita kondisinya masih sehat, kita dikasih garet, kita sepatu diberikan, gaji diberikan, bukan untuk melakukan tindakan kekerasan. Yakinlah dan percaya dengan himbauan masih bisa dilakukan ataupun masih bisa dituruti. Jadi setiap melaksanakan tindakan jangan gentar, karena rekan-rekan semua adalah penegak disiplin dari Perda dan Pergub. Tidak ada namanya Bapak Bupati ataupun pemimpin kepala daerah itu mau wilayahnya jelek, membiarkan adanya pelanggaran-pelanggaran termasuk miras, judi. Tetapi ingat, satu sisi mereka adalah rakyat yang sama-sama dengan kita. Kita ini rakyat sama-sama orang di Indonesia, apalagi sama-sama orang Blora. Jangan gentar, jangan takut. Kalau memang di lapangan
situasinya jiwa rekan-rekan terancam, silakan gunakan kemampuan rekan-rekan untuk membela diri. Kemampuan yang dimiliki baju termasuk pendampingan tentara, polisi, bukan gagah-gagahan, tapi untuk menjamin penegakan itu bisa dijalankan. Kami siap, tidak perlu takut, tidak perlu meragukan TNI Polri di Blora ini. Rekan-rekan, saya sangat respect dan hormat, bangga setiap hari patroli tanpa kenal lelah. Kan itu sudah tugasnya, iya betul, tapi tidak semua masyarakat mau atau bergabung menjadi satu. Karena apa? Resiko yang ditanggung sangat besar, tidak hanya dirinya sendiri, bahkan keluarganya. Saya berpesan tetap semangat, jangan kendor. Tapi ingat, gunakan hati dalam setiap bertindak. Melihat sesuatu pelanggaran bukan melihat musuh yang harus dihancurkan, tetapi saudara kita yang harus disadarkan. Jangan takut, karena biasanya kalau sudah seperti ini, waduh, nendang itu dipecat. Bukan masalah viralnya sebenarnya, dari segi memanusiakan rakyat kita. Bekerjalah dengan hati, bekerjalah dengan tulus ikhlas. Rekan-rekan mendongkol pada saat patroli, warung itu Bundino buka terus, dikasih tahu buka lagi sampai malam, harus dobrak dulu. Saya berpesan kepada para pemirsa saya, kalau menemui seperti itu tidak usah dirusak barang-barang. Sampaikan setiap hari arahan untuk menutup dagangannya sesuai peraturan. Tidak perlu kalian rampas-rampas barang-barang itu, pesan saya pada pemirsa. Yang paling terakhir, ngelus dada sambil berdoa. Doakan dia cepat mendapat berkah. Supaya apa? Kita mendinginkan diri kita. Kita isi hati kita bukan dengan kebencian dan emosi. Walaupun situasi kita saat itu sedang capek, anak kita sedang sakit, istri kita sedang sakit, beban hidup kita sangat besar. Tapi ingat, seragam ini digunakan sebagai pelindung masyarakat. Kita tertibkan, bukan kita benci mereka, tapi semakin sayang kepada Blora, sayang kepada masyarakat Blora supaya tidak menjadi hancur. Rekan-rekan semua kalian yang akan berhadapan di lapangan. Saya tahu rekan-rekan capek, saya tahu rekan-rekan bongkol, saya tahu. Bapak Kapolres bercerita kepada saya, polisi itu ini ada Pak Sedina. Jadi kalau demo di Jakarta diludahi, iya. Dilempar kotoran, iya. Apa terus harus menyerang? Memang itulah resiko tugas. Sekali lagi, tetap semangat, pantang mundur. Kalau memang menemukan hal-hal yang tidak pas di lapangan, amankan, serahkan kepada pihak yang berwajib, khususnya kepolisian. Sehingga rekan-rekan di lapangan akan merasa nyaman. Ada yang mabuk, kumpul, berita, saya mabuk lah, tidak ada manfaatnya. Masih bisa kita dengan omongan. Ada yang judi, kumpul sini semua. Ya. Ini masalah masih pelik, kehidupan kita masih susah. Tidak usah lah bermain judi seperti itu. Besok ada lagi, tertibkan lagi. Harus koordinasi dengan kepolisian. Besok ada lagi, tertibkan lagi. Karena apa? Memang itu tugas kita. Jadi sekali lagi, kekerasan fisik tidak menyelesaikan masalah. Saya yakin dan percaya rekan-rekan di depan saya ini adalah orang-orang yang masih memiliki hati bersih, hati yang sabar, hati yang ikhlas untuk membantu pemerintah Kabupaten Blora menjalankan tugas-tugasnya. Selamat bertugas, lanjutkan tugas, tidak ada semangat. Apa yang dimaksud Pak Bupati, setiap melangkah keluar dari rumah niat ikhlas untuk ibadah. Semoga apa yang dilakukan dikerjakan mendapat amal pahala untuk kita dan keluarga kita. Dan ingat,
rezeki tidak hanya materi, kemudahan, kesehatan keluarga, keharmonisan keluarga itu di atas segala-galanya. Terima kasih. Assalamualaikum.